Nah, selanjutnya kita masuk di menghitung peluang dengan pendekatan definisi peluang klasik. Nah, dalam percobaan dengan mata uang logam ya secara berulang-ulang itu kita tahu peluang sisi gambar dan peluang sisi angka itu adalah dekat dengan nilai 1/2. Nah, begitu pula dalam menghitung peluang dengan pendekatan dalam uang koin itu ya, angka dan gambar itu ketika uang koin dilemparkan satu kali itu dia memiliki kesempatan yang sama ya. Kesempatan yang sama untuk muncul ya. Nah, oleh sebab itu dalam penentuan peluang klasik kita bisa kita tuliskan di sana bahwa peluang dari sisi angka itu dia harus nilainya itu mesti 1/2, dan peluang daripada sisi gambar itu juga 1/2. Kenapa ya? Karena uang koin itu memiliki dua sisi ya. Uang koin itu memiliki dua sisi, hanya memiliki dua sisi yang akan muncul ketika uang koin itu dilemparkan satu kali. Jadi kesempatannya sama-sama 1/2. Ini untuk uang koin ya. Nah, selanjutnya bagaimana dengan dadu ya? Dadu kalau dilemparkan satu kali juga, maka kita lihat dadu itu memiliki dadu itu 6 sisi yang terdiri dari angka-angka ya. Ada angka 1, 2, 3 ya, 4, 5 dan 6. Nah, jika dadu ini dilemparkan satu kali, maka tentu ke 6 sisi itu ya, angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini tentu juga akan memiliki kesempatan yang sama ini ya. Memiliki kesempatan yang sama untuk muncul. Nah, oleh sebab itu maka karena kesempatannya sama, tentu peluang ya, karena dia 6 sisi tadi, maka peluang untuk setiap angka itu adalah jumlah ada dalam satu sisi dibagi 6 sisi gitu kan. Jadi maksudnya itu seperti ini ya. Jadi untuk dadu ya, maka peluang munculnya angka 1 itu di dalam dadu itu hanya 1, berarti 1 ya. Nah, jumlah sisi seluruhnya itu 6, berarti 1/6 ya. Peluang angka 2 juga sama, angka 2 di dalam dadu itu satu sisi, berarti sisinya semua 6, berarti 1/6 ya. Peluang angka 3 juga sama ya, jadi 1/6. Peluang munculnya angka 4 juga sama ya, 1/6. Nah, peluang munculnya sisi untuk angka 5 itu juga 1/6, dan terakhir itu peluang munculnya angka 6 itu juga sama 1/6. Nah, begitu caranya untuk menghitung peluang dengan pendekatan definisi klasik ya. Jadi artinya kalau kesempatan dari peristiwa-peristiwa itu sama, maka tinggal kita hitung saja dalam total seluruh peristiwa ada berapa peristiwa itu, ada berapa dia di sana. Jadi tinggal dibagi dengan total seluruh peristiwa yang mungkin terjadi. Seperti ini misalnya, kalau E-nya angka 1 kan, angka 1 itu dalam ke-6 sisi itu hanya 1, total seluruh kemungkinan yang muncul itu ada 6, berarti 1/6 gitu ya. Nah, sehingga dari dua contoh ini kita bisa membuat definisi cara menghitung peluang dengan pendekatan definisi peluang klasik. Misalkan dalam sebuah percobaan ya, dalam sebuah percobaan
menyebabkan munculnya n ya, n hasil yang mungkin terjadi sama ya dengan masing-masing hasil mempunyai kesempatan yang sama kan. Nah, itu jika kejadian ya, jika kejadian dapat muncul sebanyak ya, dapat muncul sebanyak kali ya. Misalkan kejadian itu, atau jika kejadian ini dapat muncul sebanyak kali, maka peluang kejadian ini ditentukan dengan rumus ya. Maka peluang kejadian ditentukan dengan rumus ya, ini ya rumusnya ya. Peluang kejadian sama dengan K per N, di mana K itu adalah munculnya atau banyaknya kemungkinan munculnya kejadian dalam N hasil yang mungkin terjadi tadi ya. Itu definisinya dari menghitung peluang dengan pendekatan definisi peluang klasik. Oke, dalam menghitung peluang dengan definisi peluang klasik ini, kita masuk dalam satu contoh ya, sebuah bilangan asli. Contohnya seperti ini punya ya. Sebuah bilangan asli diambil secara acak atau random dari bilangan-bilangan asli 1, 2, 3 sampai 9 ya. Nah, jika adalah kejadian munculnya bilangan genap, hitunglah nilai peluang kejadian Nah, tentu karena di sana ada penjelasan bahwa bilangan asli itu diambil secara acak atau random. Artinya angka 1, 2, 3 sampai 9 itu memiliki kesempatan yang sama untuk terambil ya. Oleh sebab itu maka kita lihat ada berapa seluruh kemungkinan yang akan terjadi. Tentu ada 9 ya, berarti n-nya itu adalah 9. Nah, ini ya n-nya. Nah, tinggal kita cek itu adalah peristiwa itu kejadian munculnya bilangan genap ya. Oke, bilangan genap ini. Nah, sekarang kita cek bilangan genap di dalam angka 1 sampai 9 itu ada berapa? Berarti mulai dari 2 ya, 4 kan, 6 dan 8 ya kan. Nah, berarti kalau anggota-anggota dari itu adalah merupakan K ya, maka K itu ada berapa? 1, 2, 3, 4. Dengan demikian peluang dari peristiwa itu ya, munculnya atau peluang kejadian di mana itu adalah munculnya bilangan genap itu adalah K dibagi N ya kan. Nah, berarti sama dengan jumlah dari bilangan genap itu ada 4 ya, berarti 4 per 9. Begitu cara menjawabnya.